Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini, Selasa 27 Juni 2023, Tim Manajemen Budaya akan melaksanakan sidang pleno penetapan rekomendasi dua objek cagar budaya, yaitu Gedung Ex Rio Bioskopio dan Gedung Gereja Santo Ignatius Baros. Hari ini sudah hadir lengkap 3 orang anggota Tim Manajemen Budaya. Pertama Mamun Barok, saya sendiri sebagai ketua, kemudian Iwan Hermawan sebagai anggota, dan Hasna Nur Warida sebagai anggota. Karena sudah lengkap, maka sidang pleno dinyatakan terpenuhi secara quorum. Ya. Dan dengan ini saya nyatakan dibuka. Identitas ID objek PO 2049 4041 100482. Bangunan Gereja Santo Ignatius, alamat Jalan Raya Baros nomor 8, Kelurahan Baros, Kecamatan Cinetengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Koordinat latitud 6 derajat 890572, longitudinal 107, titik 53674. Batas timur Jalan Baros, barat Kompleks Rumah Dinas TNI AD, utara SDN Baros Mandiri 4, selatan Jalan Jenderal Sudirman. Uraian deskripsi: dengan dijadikannya Cimahi sebagai garnison militer pada tanggal 4 September 1896, maka terjadilah penempatan tentara dan jumlah besar, baik tentara Belanda, KL maupun tentara Hindia Belanda, KNDL, yang berasal dari Flores, Ambon, Manado, dan Jawa. Namun, opsi dan perwira berasal dari Belanda dan Eropa. Tentara KL dan KNDL ini sebagian beragama Katolik, begitu pula dengan keluarganya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan untuk pelayanan ibadah, dibangunlah fasilitas penunjang. Salah satunya Gereja Santo Ignatius yang oleh umat Katolik Belanda sebagai tempat ibadah umat Katolik di daerah Baros yang kini umurnya menginjak 119 tahun. Gereja Santo Ignatius merupakan salah satu bangunan peninggalan kolonial Belanda yang sangat berpengaruh pada kehidupan beragama umat Katolik Cimahi pada masa kini dan telah melewati banyak peristiwa dan perubahan fisik, namun masih tetap berdiri dan berawat dengan baik. Bukan hanya digunakan oleh masyarakat Kota Cimahi, tetapi juga digunakan oleh daerah sekitarnya seperti Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan kegiatan peribadatan atau acara keagamaan. Luas atau ukuran: luas lahan 1225 meter persegi, luas bangunan gereja 220 meter persegi. Periode masa kolonial. Kondisi saat ini terawat dengan baik dan masih digunakan pelayanan umat Katolik Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Gereja Santo Ignatius dapat menampung lebih dari 9.000 umat. Tercatat dari tahun 1908 sampai 2023 lebih dari 100 pastor yang bertugas. Gereja ini telah mengalami perluasan untuk kebutuhan kegiatan umat seperti gedung karya pastoral, wisma pastoral, dan gedung pertemuan Sugio Pranoto. Dari sisi bangunan, seluruh bagian gereja terawat dengan baik. Pintu jendela berbentuk melengkung dari kayu jati dan lantai dari tegel warna abu dan kuning masih terpelihara. 6 buah kolom pilaster dengan ornamen 2 buah bola berada di dinding ruang tamu sebelah barat dan timur. Sementara di bagian samping kiri dan kanan juga terdapat 6 pilaster. Bangunan ini juga dilengkapi dengan balkon di bagian selatan yang ditopang oleh 2 buah pilaster. Perlu diketahui bahwa Gereja Santo Ignatius ini mulai dibangun pada tahun 1906, namun diresmikan atau ritual pembaptisan pada tanggal 20 Desember 1908. Pemberkatan gedung gereja dilakukan oleh Pastor Johannes Kramer dan diberi nama Pelindung Santo Ignatius Loyola. Meskipun pemberkatan dilakukan pada tanggal 20 Desember 1908, namun hari jadi Santo Ignatius Cimahi, hari jadi Gereja Santo Ignatius Cimahi diperingati setiap tanggal 31 Juli sesuai dengan peringatan nama Santo Ignatius Loyola. Renovasi pertama dilakukan pada tanggal 30 April 1925. Jadi gedung Gereja Santo Ignatius ini mengalami beberapa kali renovasi atau perubahan. Di antaranya tahun 1925 dengan diperluas ukurannya dari 8x16 menjadi 8x25 meter, 24 meter. Kemudian pada 31 Juli 1930 mulai upaya pembangunan gedung pastoran atau rumah tinggal pastor, serta gedung pertemuan gedung Sugio Pranoto yang berada di sebelah timur gereja.
arsitek dari perluasan pembangunan ini adalah Biro Arsitek Vermont Kuipers dari Batavia, dengan pemborong atau kontraktornya berasal dari Bandung, yaitu Lim Ambo. Di bawah pengawasan Tuan De Liu sebagai pengawas. Biaya yang dihabiskan untuk pembangunan tersebut sekitar 9.000 gulden. Status kepemilikan dan pengelolaan. Pengelolaan Gereja Santo Ignatius saat ini bawah kepemilikan dan pengelolaan Gereja Katolik Keuskupan Bandung. Alasan Gereja Santo Ignatius memiliki kriteria sebagai bangunan cagar budaya adalah berusia 0 tahun lebih. Peresmian bangunan gereja melalui pemberkatan dengan nama Santo Ignatius dilakukan pada 20 Desember 1908. Artinya, Gereja Santo Ignatius sudah hadir selama 119 tahun. Sementara pemberkatan terakhir gereja diresmikan tanggal 2 April 1913, sehingga bangunan gereja sudah berumur 90 tahun. Artinya secara keseluruhan bangunan gereja itu sudah berumur lebih dari 50 tahun. Kemudian bangunan gereja Santo Ignatius ini mewakili masa gaya yang paling singkat 50 tahun. Awalnya bangunan gereja dibangun dengan arsitektur neo-romantik pada tahun 1908. Namun setelah mengalami renovasi dan perluasan gereja, gaya arsitektur bergeser ke Art Deco. Art Deco ini berkembang, gaya arsitektur dan dekoratif yang berkembang pada tahun 1920-an. Karakteristik Art Deco yang dimiliki oleh Gereja Santo Ignatius adalah streamline deco. Streamline deco ini memiliki tipe gaya arsitektur yang cenderung berbentuk lengkung dan menonjolkan garis tegas horizontal. Pada gereja ciri ini terdapat pada fasad depan pintu utama. Yang kedua, adanya hiasan kaca patri yang berada di fasad bagian depan. Ketiga, pilaster. Terdapat 6 buah pilaster di ruang utama gereja di samping kiri dan kanan. 4, menara. Terdapat menara sebagai tonjolan bangunan dalam point of view dari lingkungan. Yang kelima adalah ceiling atau atap plafon yang berbentuk lengkung. Yang keenam, dekorasi menggunakan dekorasi yang sederhana. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Bangunan ini merupakan satu-satunya gereja Katolik di Kota Cimahi yang menjadi sarana pertemuan sosial dan keagamaan, khususnya bagi umat Katolik, sehingga memiliki peran penting bagi perkembangan kota. Memiliki arti yang penting bagi sejarah kearsitekturan Kota Cimahi karena memiliki langgam arsitektur yang unik, yaitu Art Deco. Selain itu juga, Gereja Santo Ignatius menjadi tempat laksana pembinaan dan pendidikan umat Katolik. Berdasarkan dari kriteria tentang cagar budaya, maka kami simpulkan hasil kajian baik secara literasi maupun lapangan, objek diduga bangunan cagar budaya Gereja Santo Ignatius memenuhi kriteria sebagai bangunan cagar budaya. Dengan demikian, tim ahli cagar budaya menyepakati bahwa bangunan Gereja Santo Ignatius Baros direkomendasikan sebagai bangunan cagar budaya Kota Cimahi. Apakah sepakat? Kami tetapkan Gereja Santo Ignatius sebagai bangunan cagar budaya. Naskah rekomendasi penetapan Gereja Santo Ignatius sebagai bangunan cagar budaya. Demikian sidang pleno penetapan naskah rekomendasi Gereja Santo Ignatius dan gedung ex Biskopio pada Selasa 27 Juni 2023. Nah, ini kami merekomendasikan dua bangunan ini kepada Wali Kota Cimahi melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olahraga untuk dijadikan sebagai bangunan cagar budaya Kota Cimahi. Dengan demikian kami tutup sidang pleno ini. Sepakat semua? Kami tutup sidang pleno ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.